Selamat datang ya, di channel Arya Satya. Video ini sebuah alur cerita novel audio, yang berjudul Si Iblis Kecil Wu Chen. Ikuti aja ceritanya, semoga terhibur. Terima kasih. Bab 3, Wu Chen diculik. Apa maksudmu saudari Yu? Sudah jelas kalau dia bukan manusia. Ucap Chungli tidak senang terhadap Yu Yun yang berdiri di depan Wu Chen. Teman wanita Yu Yun yang tempo hari bersama di kota menepuk pundak Chungli. Dia, penduduk kota Kingsui. Kau tentu pernah mendengar tentang iblis kecil yang tinggal di kota, bukan? Dialah yang dimaksud oleh orang-orang. Apa kau yakin saudari Xie Lian? Kalau dipikir-pikir kau penduduk asli di kota. Tapi Chungli terlihat kurang yakin. Namun, kemudian dia tertawa terbahak-bahak saat memperhatikan Wu Chen dengan seksama. Hahaha, apa-apaan dia itu? Aku baru kali ini melihat manusia seperti dia. Dia seharusnya berada di sirkus untuk pertunjukan. Pria muda itu terus tertawa keras hingga memegangi perutnya. Yu Yun menoleh ke arah Wu Chen yang terlihat tidak terpengaruh oleh ejekan Chungli. Apa karena dia sudah terbiasa diejek seperti ini? Pikir gadis itu dengan merasa kasihan. Wu Chen sangat terkejut saat Yu Yun memberi hormat. Terima kasih. Berkat dirimu aku berhasil terselamatkan. Aku Yu Yun pasti akan membalas budi baikmu. Ucap gadis itu sembari memperkenalkan diri. Tidak perlu nona. Balas Wu Chen gugup. Aku hanya ingin membalas kebaikanmu tempo hari. Lagi pula aku tidak melakukan apapun. Itu tidak benar. Kalau kau tidak datang, jangankan membunuh monster. Bahkan beberapa dari kami sudah mati. Sudahlah saudari Yu, tidak perlu berlebihan. Tanpa bantuan iblis kecil ini kita pasti bisa membunuh monster gorila banteng. Murid sekte elang lain terlihat tidak senang dengan semua yang dikatakan oleh Yu Yun. Wu Chen hendak kembali ke seberang sungai, dia berjalan melewati murid sekte elang dengan kepala tertunduk. Kau akan kemana iblis kecil? Rui Yang, sedari tadi diam tiba-tiba saja berbicara saat melihat Wu Chen hendak meninggalkan mereka. Wu Chen refleks mundur selangkah saat melihat tatapan tajam dari Rui yang tengah bersiap dengan pedangnya. Bahkan jika kami terkena serangan telak monster tingkat 3 tidak akan selamat dengan mudah. Tapi lihat dirimu, kau bahkan hampir tidak terluka. Mendengar perkataan Rui, membuat keempat murid sekte elang tersadar. Selama beberapa waktu mereka teralihkan oleh wajah buruk Wu Chen. Bahkan Yu Yun sangat penasaran. Namun Wu Chen tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan itu. Aku tidak mengerti, mungkin karena tubuhku sudah terbiasa dipukuli. Omong kosong. Kau kira kami bodoh, hah? Wu Chen mulai ketakutan saat Rui mulai berteriak kasar padanya. Aku benar-benar tidak tahu, tubuhku memang sudah seperti ini. Saudara tidak perlu takut dengan kami hanya sedikit penasaran. Omong-omong, siapa namamu? Yu Yun maju dan berbicara. Dengan sedikit lebih pelan, namaku Wu Chen, dan aku benar-benar tidak mengerti dengan yang kalian maksudkan. Apa saudara Wu sudah berlatih untuk mendapatkan tubuh ksatria? Mendengar pertanyaan Yu Yun membuat Wu Chen semakin bingung. Jika kita saja tidak akan selamat, apa seorang yang baru memiliki tubuh ksatria akan mampu bertahan Yu Yun? Ucap Rui dengan sedikit kesal mendengar pertanyaan gadis itu. Chungli maju dan mengitari Wu Chen sembari mengamati tubuh pemuda buruk itu. Apa kau yakin tidak memiliki kristal monster di tubuhmu? Dia bertanya dengan raut penasaran, tetapi Xie Lian justru mengetuk dada pemuda itu dengan gagang pedang. Aku hanya bertanya, kalau dia punya pasti lebih bagus dari monster tingkat 3. Dia sudah tinggal di kota sejak bayi. Apa menurutmu dia seorang monster? Wu Chen akhirnya dibiarkan pergi begitu saja. Melihat pemuda itu bahkan tidak tahu apa itu tubuh ksatria membuat mereka tidak ingin bertanya lagi. Namun rasa penasaran tidak hilang dari benak mereka masing-masing. Terutama Rui yang tidak mengalihkan pandangannya saat melihat Wu Chen berenang melewati sungai. Dari tatapannya terlihat tidak senang dengan pemuda yang dijuluki orang-orang sebagai iblis kecil. Setelah kepergian Wu Chen, kelima murid sekte elang itu juga berjalan keluar dari hutan. Saudari Yun, bagaimana jika kita berkunjung ke rumah iblis kecil tadi? Aku sangat penasaran dengan dirinya. Yu Yun menatap Chungli yang berbicara di sebelahnya. Jangan berprasangka buruk denganku, aku yakin dia sudah menggunakan sumber daya untuk memperkuat tubuh. Mengajaknya untuk berburu monster sepertinya akan menyenangkan. Kenapa kau menganggap semua hal sebagai lelucon saudara Chung? Dia bahkan bukan seorang kultivator tahap pengumpulan ki. Bahkan murid sekte sekalipun tidak diizinkan
Berburu sebelum memasuki tahap kedua, ranah pemadatan Ki. Kalau kau tidak mau ikut ke tempat tinggalnya, aku sendiri yang akan pergi. Tidak, akan sulit untuk mencari tahu di mana dia tinggal. Titik petik 2, bisik Chungli dan berjalan lebih dulu. Meninggalkan Yuyun, mengenal baik sifat temannya, Yuyun hanya bisa menggelengkan kepala. Meski Chungli sering bercanda walaupun tidak lucu, tetapi pria itu selalu melakukan apa yang sudah dia ucapkan. Keesokan hari, iblis kecil ini benar-benar kuat. Dia bahkan bisa mengangkat rusa sebesar itu hanya dengan kekuatan fisik saja. Chungli terkagum-kagum melihat Wu Chen memanggul rusa besar di pundaknya. Selagi bukan seorang kultivator, seharusnya bukan hal yang sulit bagi dia untuk membela diri saat ditindas orang-orang di kota. Murid Sekte Elang itu kemudian tampak memikirkan sesuatu. Yuyun dan Xie Lian yang berdiri di atas pohon bersama Chungli juga berpikiran sama seperti yang dikatakan Chungli. Tapi kenapa dia diam saja saat ditindas seperti itu? Pikir kedua gadis tidak mengerti. Walau aku tidak senang ikut dengan kalian ke sini, tetapi pemuda jelek ini benar-benar sangat misterius. Dia sudah membodohi seluruh kota dengan berpura-pura lemah. Xie Lian menimpali perkataan Chungli. Sebaiknya kita kembali ke sekte. Kita bisa dihukum berat jika membawa manusia biasa untuk berburu. Yuyun hendak turun dari pohon dan meninggalkan tempat itu. Tetapi gerakannya terhenti saat dia melihat Xie Lian menunjuk ke arah Wu Chen berada. Pria bodoh ini apa yang dipikirkannya? Yuyun berdecak kesal saat melihat Chungli sudah membekap mulut Wu Chen dan menarik pemuda itu kembali ke dalam hutan. Rusa buruan Wu Chen terjatuh dan tergeletak begitu saja. Hanya suara gumaman yang keluar dari mulut pemuda yang tengah diculik itu. Tangannya berusaha menggapai sesuatu, hingga berhasil bertahan dengan menggenggam pohon kecil. Hahaha, iblis kecil, kau benar-benar lebih kuat dari manusia dengan tubuh ksatria. Chungli yang tertawa kesenangan berhenti menarik tubuh Wu Chen saat Yuyun datang dan memarahinya. Saudara Wu, kau tidak apa-apa bukan? Aku minta maaf atas nama saudara Chung. Yuyun berkata dengan sedikit lembut karena melihat raut ketakutan di wajah pemuda itu. Chungli, apa otakmu sudah rusak karena melawan monster gorila banteng kemarin? Aku tidak rela dihukum oleh sekte jika ketahuan menculik manusia biasa. Kali ini Xie Lian yang berbicara dengan kasar pada Chungli yang bahkan tidak memperdulikan perkataan kedua rekan wanitanya. Iblis kecil, rusa itu tidak terlalu berharga. Bagaimana jika kau ikut kami berburu monster? Iblis, dengan itu kau bisa dapat lebih banyak emas. Bahkan aku berjanji akan membantumu membuka jalur meridian untuk menjadi kultivator seperti kami. Chungli, Yuyun ingin memperingatkan pemuda itu untuk menjaga perkataannya. Aish, kalian para wanita cerewet sekali. Coba kalian pikir baik-baik, wajah dan kulitnya mungkin bisa seperti manusia normal jika dia memasuki ranah kultivasi. Bagaimana iblis kecil, apa kau tertarik? Chungli bertanya dengan mendekatkan wajahnya pada Wu Chen, namun tindakannya membuat pemuda itu mundur beberapa langkah. Apa kau tidak ingin wajah dan tubuhmu seperti manusia normal? Tidak akan ada lagi orang yang akan menindas karena rupamu itu. Yang paling utama kau bisa mendapatkan banyak wanita-wanita cantik nantinya. Chungli mengangkat kedua alisnya beberapa kali dengan ekspresi membujuk untuk mendapat persetujuan. Wu Chen, melihat Wu Chen terlihat kebingungan, Yun mendekat untuk berbicara. Kau tidak harus mendengarkan orang ini. Tidak ada jaminan tubuhmu berubah menjadi normal. Lagi pula, monster-monster di dalam sana sangat berbahaya bagi manusia biasa. Wu Chen sebenarnya tidak terpikat dengan bujukan untuk menjadi kultivator. Dia lebih tertarik dengan banyaknya koin emas yang dikatakan oleh Chungli, karena dia membutuhkannya untuk biaya pengobatan Nenek Ning. Sedangkan tubuhnya dia sudah tahu tidak mungkin dapat dirubah lagi. Apa aku benar-benar akan mendapat banyak emas? Wu Chen menatap Chungli dan berharap yang dikatakan pemuda itu bukan hanya senandung merdu pengantar tidur. Chungli hanya mengangguk-angguk beberapa kali karena sepertinya Wu Chen sedikit tertarik. Lalu Wu Chen memberikan anggukan tanda persetujuan. Apa kau tidak mendengar penjelasanku? Di dalam sana sangat berbahaya, mungkin kita bisa bertemu dengan monster iblis yang lebih kuat dari gorila banteng. Yuyun benar-benar tidak menyangka jika Wu Chen termakan oleh bujukan Chungli. Sementara Chungli melompat-lompat seperti orang gila karena kegirangan.
Dia sangat percaya walau manusia biasa, tetapi Wu Chen pasti mampu menangani monster tingkat 1 atau 2. Lain lagi dengan si alien. Dia bahkan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Sebenarnya dia tidak ingin ikut, tetapi dia tidak bisa meninggalkan Yuyun sendirian bersama Wu Chen dan Chungli yang ceroboh. Sial, aku pasti akan mendapat hukuman dari tetua jika kami ketahuan membawa manusia biasa berburu monster. Pikir gadis itu dengan wajah lesu. Dengan napas memburu, Wu Chen berlari sekuat tenaga. Pemuda itu tengah dikejar oleh seekor monster belalang ekor pedang. Oh nenek, apa yang sebenarnya kulakukan? Dia berteriak dengan keras sambil terus berlari di antara pepohonan agar tidak tertangkap oleh monster iblis itu. Monster itu sesekali terbang dan memutar tubuhnya untuk menebas mangsa yang telah mengganggu menyantap mangsa sebelumnya. Swiss, brak, satu pohon langsung tumbang saat terkena tebasan dari pedang yang ada di bagian belakang. Monster itu, dalam kondisi normal, senjata pedang yang dimiliki oleh belalang itu akan terlipat dan tersembunyi di balik sayapnya. Ayo Chen, bawa makhluk itu ke dalam celah tebing. Chungli terlihat sangat bersemangat karena mereka berhasil memancing monster iblis tingkat 2. Dia dan si Lian sudah bersiap untuk menghabisi monster belalang dari atas, sedang Yuyun terlihat mengikuti pergerakan Wu Chen dan belalang untuk melindungi pemuda itu jika dalam bahaya. Wu Chen awas, Yuyun memperingatkan pemuda itu saat monster belalang mengeluarkan gelombang energi dari mulutnya, dan dia juga menebaskan energi pedang untuk menghancurkan serangan monster belalang dari samping. Blar, dua energi berbenturan di belakang pemuda itu, dia terlempar masuk ke dalam celah tebing, sedangkan monster tingkat 2 itu langsung terbang menghindari ledakan dan langsung menyerang Wu Chen. Monster itu berputar dan akan menebaskan ekor pedang ke arah Wu Chen yang hendak bangkit berdiri. Sekarang, Chungli memberi perintah pada si alien untuk bergerak bersamaan. Dua murid sekte elang itu melompat dari atas tanpa disadari oleh monster belalang. Tombak penikam jantung, ucap Chungli keras saat menikam monster belalang melewati punggung. Sementara itu si alien mengalirkan ki ke bilah pedangnya dan menebas pedang yang ada di ekor monster belalang. Suara gedebuk cukup keras saat monster itu jatuh tepat di depan Wu Chen yang sedang merangkak mundur. Saudara Wu, kau baik-baik saja? Tanya Yuyun dengan cemas dan membantu pemuda itu berdiri. Wu Chen tidak mendengar perkataan Yuyun. Dia masih larut dalam rasa kalut dan ketegangan yang masih ada dalam dirinya. Jantung pemuda itu berdegup kencang karena terpompa oleh adrenalin. Aku berhasil. Batin pemuda itu tidak percaya, ini adalah pengalaman pertama baginya. Semua perasaan campur aduk antara rasa takut dan kegembiraan. Hahaha, iblis kecil, kau benar-benar luar biasa, ini sesuai dengan perkiraanku. Jika kau sudah terbiasa memburu monster iblis, kurasa kita bisa menghadapi monster tingkat 3. Chungli benar-benar sangat senang. Sebenarnya, dia senang karena berburu bersama Wu Chen lebih menarik daripada bersama rekannya, murid-murid sekte elang. Tapi dia justru mendapatkan tatapan tajam dari kedua wanita yang ada di sana. Namun pria itu terlihat masa bodoh. Selain kristal roh, sayap dan pedang monster ini cukup berharga. Lihat iblis kecil, kau akan mendapat banyak uang dari makhluk ini. Bagaimana jika pedang belalang ini kita berikan untuk saudara Wu? Dia tidak punya senjata yang layak. Walau tidak terlalu kuat, setidaknya senjata ini termasuk tingkat 2. Chungli dan si alien mengangguk setuju. Tetapi Wu Chen justru menggelengkan kepala. Senjata itu tidak akan berguna di genggamannya karena dia tidak bisa bertarung. Seperti mereka, begitulah yang ada di pikiran pemuda itu. Ah, kau ini kenapa pendiam sekali? Sedari tadi hanya mengangguk dan menggeleng saja, ucap Chungli yang merasa Wu Chen terlalu pendiam. Apa yang kau harapkan? Dia tidak terbiasa dekat dengan orang lain dan hanya mendapat perlakuan buruk. Si alien berbicara dengan ketus karena Chungli benar-benar tidak peka. Baiklah, sebaiknya kita kembali dulu. Hari sudah hampir gelap, besok kami akan mengantar bagianmu setelah semua benda-benda ini berhasil terjual. Sebaiknya kau pikirkan dulu perihal pedang hingga kita keluar dari hutan, ucap Chungli dan mengajak yang lain bersiap pergi. Tanpa kelompok kecil itu sadari, ada dua kubu yang tengah memperhatikan mereka. Satu, seorang wanita tua yang terlihat sangat khawatir. Tentu saja dia adalah Nenek Ning yang mencemaskan cucunya. Tetapi melihat wajah Wu
Chen yang terlihat bahagia dan memiliki teman, membuat wanita tua itu sedikit lega. Sebaiknya aku memikirkan ulang tentang apakah hal yang benar untuk dilakukan jika bocah itu membuka jalur meridiannya untuk berkultivasi. Batin Nenek Ning setelah berpikir cukup lama. Sedangkan kubu yang lain adalah Rui dan seorang rekannya. Apa kita akan melaporkan mereka pada tetua senior Rui? Tanya seorang murid wanita. Tidak perlu. Biarkan iblis buruk itu mengumpulkan banyak harta. Setelah itu, kau pasti mengerti maksudku bukan? Tanya Rui dengan tersenyum licik. Murid wanita itu mengangguk dan ikut tersenyum penuh arti. Bab 4. Langkah awal seorang kultivator. Sebulan berlalu semenjak Wu Chen memulai berburu monster iblis bersama 3 sahabat yang mau menerima keadaan pemuda itu. Meski Wu Chen belum bisa mendekatkan diri pada mereka. Nenek aku pulang. Apa kau berhasil mendapat buruan hari ini? Chener, tanya nenek seolah dia tidak mengetahui apa yang telah diburu oleh cucunya. Tentu Nek, ini hari baik, aku mendapat rusa yang cukup besar. Ucap Wu Chen memperlihat 2 koin emas dari hasil penjualan rusa yang dia dapat setelah dibantu oleh 3 orang murid sekte elang untuk mendapat buruan binatang biasa. Nenek tersenyum getir begitu mengetahui kalau buruan cucunya hanya dihargai setengah dari harga pasar. Nenek Ning terbatuk beberapa kali hingga membuat Wu Chen sangat khawatir. Bagaimana keadaanmu Nek? Akhir-akhir ini penyakit nenek semakin membuatku cemas, padahal nenek selalu meminum obat yang kuberikan. Chener, apa yang kau harapkan dari wanita tua sepertiku? Pada akhirnya waktu setiap orang akan terhenti, termasuk orang-orang yang disebut kultivator. Tapi aku tidak mau kehilangan nenek. Wu Chen membalas perkataan nenek Ning dengan perasaan takut karena kehilangan. Dia belum siap untuk itu. Sepertinya kau bersenang-senang akhir-akhir ini dengan teman-temanmu. Nenek Ning mengalihkan pembicaraan. Raut wajah Wu Chen langsung berubah saat mendengar perkataan neneknya. Maksud nenek apa? Ucap pemuda itu kelabakan, dia tentu saja tidak ingin membuat neneknya cemas jika mengetahui dia berburu monster iblis di hutan. Nenek Ning tertawa sesaat dan kemudian batuk beberapa kali saat melihat cucunya. Kebingungan, kau tidak perlu berbohong, nenek. Tidak akan memarahimu. Nenek justru senang, kau memiliki beberapa orang yang bisa kau andalkan. Wu Chen tertunduk merasa bersalah pada neneknya. Jadi nenek sudah tahu apa yang kulakukan beberapa waktu ini. Nenek yang duduk di kursi makan tidak menjawab pertanyaan Wu Chen. Dia justru memberikan pertanyaan lain. Apa kau ingin menjadi seorang kultivator Chener? Wu Chen terlihat bingung dengan pertanyaan dan sikap nenek yang terlihat berbeda hari ini. Apa maksud nenek? Lagi pula kata temanku untuk menjadi seorang kultivator akan membutuhkan banyak sumber daya. Bahkan tubuhku bukan tubuh seorang ksatria. Menurut mereka untuk memulai jalan kultivasi, aku harus memiliki tubuh ksatria tahap puncak. Yaitu tubuh ksatria tingkat 9. Nenek Ning menghela napas panjang. Sebelum berkata lebih lanjut, apa yang sudah kau ketahui dari teman-temanmu tentang dunia kultivasi Chener? Tanya Nenek Ning yang melihat Wu Chen yang tampak seperti mengingat-ingat sesuatu. Tahap awal adalah ranah pengumpulan Qi hingga tingkat puncak yaitu tingkat 9, lalu di atasnya ada ranah pemadatan Qi dan ranah pemurnian Qi. Semua ada 9 tingkatan. Wu Chen berhenti sejenak untuk mengingat-ingat apa saja yang telah dijelaskan oleh Yu Yun saat mereka istirahat setelah kelelahan berburu. Tingkat menengah terdiri dari ranah raja, kaisar dan bumi. Semua juga sama, terdiri dari 9 tingkatan. Selebihnya aku tidak terlalu ingat Nek. Nenek mengangguk mendengar penjelasan. Cucunya, cukup bagus, setidaknya kau mendapatkan beberapa pengetahuan dari teman-temanmu. Nenek cukup senang dengan mereka yang sangat tulus berteman denganmu. Nenek akan menjelaskan tingkatan selanjutnya padamu, ingatlah baik-baik. Ranah atas terdiri dari langit, jiwa dan ranah abadi. Tetapi itu hanya berlaku di 4 benua, benua barat yang kita tinggali saat ini dan 3 benua lainnya. Yaitu benua utara, selatan dan tengah. Wu Chen yang memperhatikan merasa ada yang kurang dengan penjelasan neneknya. Lalu bagaimana dengan benua timur Nek? Tanya pemuda itu tidak sabaran karena Nenek Ning diam cukup lama. Benua itu dipenuhi oleh monster-monster kuat dalam kultivasi. Bagi mereka orang-orang kuat dari 4 benua lain hanyalah seperti mainan. Apa? Ucap Wu Chen dengan mulut ternganga. Mereka berhasil menembus ranah lain yang belum bisa dicapai oleh orang di benua kita, karena Qi di sana jauh lebih padat dibandingkan 4 benua lainnya. Tapi bagaimana nenek mengetahui hal? Belum Wu Chen selesai bertanya,
tubuh Nenek Ning tiba-tiba diselimuti cahaya energi. Wu Chen terperanjat oleh rasa kejut. Nenek seorang kultivator. Pemuda itu berseru tidak menyangka jika neneknya menyimpan rahasia begitu dalam. Nenek tersenyum getir. Tetapi tetap saja, aku tidak akan selamat dari kematian. Nenek, terkena teknik racun yang sangat langka saat membawamu ke kota ini. Sebagian besar, meridian dan organ dalam sudah rusak dan tidak dapat disembuhkan lagi. Saat ini nenek sama seperti orang-orang di ranah awal pengumpulan Qi. Wu Chen bisa melihat raut kesedihan di wajah neneknya, hingga memunculkan rasa takut akan kehilangan. Siapa yang menyerang nenek? Setelah makan kau beristirahatlah, nenek akan menjelaskan hal lain setelah kau berhasil membuka meridianmu. Nenek tidak ingin menjawab pertanyaan Wu Chen dan memaksa pemuda itu untuk beristirahat. Tapi Nek, walau Wu Chen sangat senang mendengar perkataan neneknya, masih banyak hal yang ingin dia dengar. Namun nenek tidak mau berbicara lagi. Pada akhirnya malam itu Wu Chen kesulitan untuk tidur karena banyak pikiran berkecamuk dalam benaknya. Setelah sarapan keesokan paginya, Nenek Ning memerintahkan Wu Chen untuk duduk bersila di lantai. Langkah awal menjadi kultivator akan kau mulai saat ini juga. Tenangkan pikiran dan hatimu. Lepaskan semua beban untuk mendapat pencerahan, manfaatkan pengetahuan yang sudah diajarkan olehku teman-temanmu. Bukankah aku belum memiliki tubuh ksatria Nek? Wu Chen bertanya kebingungan karena mendadak diperintah oleh neneknya. Aish, kau ini kenapa sangat bodoh? Apa menurutmu ada susu sapi berwarna merah seperti darah yang kau minum saat kecil dulu? Menurutmu ginseng dan herbal yang kau makan dengan enggan itu hanya untuk menghilangkan rasa sakit setelah kau dipukuli oleh orang-orang di kota? Wu Chen terkejut dengan penjelasan neneknya. Pantas saja aku tidak lagi merasa sakit jika dipukuli sejak nenek memberiku semua hal yang tidak menyenangkan itu. Ternyata dugaan teman-temanku tidak salah. Gumam Wu Chen bersemangat. Penilaian mereka memang benar, tapi juga tidak tepat. Tubuhmu bukan seorang ksatria tahap puncak, tapi tubuh monster tingkat 5. Dahi Wu Chen mengernyit tidak mengerti dengan ucapan neneknya. Maksud nenek aku adalah monster iblis tingkat 5, begitu. Tubuh Wu Chen gemetar karena syok dan dia terduduk lemas di lantai. Aku adalah, bukan seperti itu maksudku Chener. Kau tetaplah manusia yang lahir dari rahim ibumu, hanya saja. Sudahlah. Kau akan mengetahuinya nanti setelah berhasil masuk ke lautan spiritualmu. Kenapa nenek selalu berkata tidak jelas, aku ini apa Nek? Kau manusia, titik. Jangan cerewet lagi, lakukan saja apa yang kuperintahkan. Nenek sampai terbatuk-batuk karena memarahi cucunya itu. Setelah tenang Wu Chen mulai duduk bersila dan memejamkan mata. Nenek Ning membantu pemuda itu untuk menyerap Qi untuk pertama kalinya. Rasakan seluruh aliran dalam tubuh. Baik. Itu darah maupun energi sejatimu. Setiap makhluk memiliki energinya sendiri, lalu rasakan energi alam yang ada di dunia ini untuk diserap ke dalam tubuh dan disimpan dantianmu. 2 jari di bawah pusar dan lebih dekat dengan tulang ekor. Selebihnya tergantung dirimu sendiri cepat atau lambat dalam mencapai tahap awal untuk menjadi kultivator. Wu Chen terus mengingat perkataan nenek dan teman-temannya saat berburu monster iblis tentang tahap-tahap menjadi seorang kultivator sejati. 1 hari berlalu, Nenek Ning walau sakit, dengan tenang terus memperhatikan kemajuan cucunya itu. Hingga menjelang akhir hari kedua, tampaknya dia mulai mendapat pencerahan. Batin nenek tua itu saat merasakan Qi alam mulai berputar-putar di sekitar Wu Chen. Inikah yang disebut Qi itu? Batin Wu Chen yang terus memusatkan konsentrasi. Dia harus tenang walau perasaan haus dan lapar mengerogoti dirinya. Ternyata benar kata mereka, Qi terasa sedikit hangat, lembut dan menenangkan. Wu Chen kemudian merasa jiwanya tersedot ke alam lain. Dia mulai membuka kelopak mata, dan menyadari jika dirinya berada di suatu tempat yang gelap. Lebih gelap dari malam hari yang tak diterangi cahaya bintang sekalipun, namun itu tidak lama. Seiring waktu tempat itu mulai dipenuhi cahaya yang diterangi oleh Qi yang masuk ke dalam tubuh pemuda itu. Dia melihat tubuhnya tengah duduk di awang-awang. Lautan spiritualku ternyata seperti ini. Wu Chen tampak bahagia saat melihat kalau lautan spiritualnya sangat indah, dia seperti melihat dunia dari atas, tetapi walau sangat terang seperti terik di tengah hari. Dia tidak merasa kepanasan sedikitpun. Namun detik berikutnya, Wu Chen merasa tidak nyaman. Apa yang terjadi pada diriku? Aku merasa ada energi lain yang masuk selain Qi alam. Batin pemuda itu kebingungan.
Merasa aliran energi itu dari atas kepalanya, Wu Chen mendongak dan melihat sebuah batu kristal berwarna ungu tua. Batu itu seperti disegel oleh 7 rantai berwarna emas. Apa ini? Kenapa ada kristal roh monster di lautan spiritualku? Batin Wu Chen yang terlihat kebingungan. Di luar, Nenek Ning yang melihat ki dalam tubuh cucunya mulai kacau terlihat sangat khawatir. Gawat, semoga dugaan orang-orang tua itu tidak benar. Aku yakin bocah ini akan baik-baik saja. Benda itu sudah disegel dengan segel yang sangat kuat. Mungkinkah bocah ini? Nenek benar-benar sangat cemas melihat tubuh Wu Chen mulai gelisah. Terima kasih, dan nantikan bab berikutnya esok hari. Salam bahagia dan selamat beraktivitas.